Ya, mimpi itu kandas di tengah sorak kecewa. Piala Dunia 2026 yang dulu terasa begitu dekat, kini menjauh lagi, meninggalkan luka di dada setiap pendukung merah putih. Timnas Indonesia yang sempat mencuri perhatian dunia dengan semangat juangnya, akhirnya harus menelan pil pahit. Dua kekalahan beruntun, 2-3 dari Arab Saudi dan 1-0 dari Irak, mengakhiri langkah yang sudah begitu jauh. Jujur mimpi ini sedih banget sih. Dan setelah peluit panjang berbunyi, yang tersisa hanya diam. Diam yang berat, diam yang menyimpan ribuan tanya. Di pinggir lapangan, Jai Ijes menundukkan kepalanya, menutup wajahnya. Sosok tinggi besar itu sang kapten timnas yang biasanya tegar di lini belakang, kali ini tak bisa menahan air matanya. Ia tahu seluruh bangsa menaruh harapan di pundaknya. Dan malam itu harapan runtuh seketika. Maaf, kami belum bisa membahagiakan kalian. Kalimat sederhana itu keluar dari mulut sang kapten, tapi maknanya dalam. Sesederhana itu pula rasa kecewa yang kini melingkupi jutaan hati pendukung timnas. Di tribun, para supporter masih terdiri. Di tribun, para supporter masih berdiri, sebagian menatap kosong, sebagian lainnya berurai air mata menangis karena kekalahan. Mereka yang rela begadang dari dulu, mengorbankan waktu, tenaga bahkan uang, kini hanya bisa bertanya, apa yang salah? Dan pertanyaan itu akhirnya mengarah ke dua nama besar, yaitu Patrick Kluivert dan Erick Thohir. Begitu janji yang dulu terdengar gagah, kita akan bawa Indonesia selangkah lebih dekat dengan Piala Dunia, kini terasa seperti gema yang kosong. Kluivert datang dengan nama besar, dengan pengalaman Eropa, dengan aura legenda, tapi di lapangan semua itu tak cukup. Rotasinya membingungkan, dan saat tim tertinggal, tak ada keajaiban yang lahir dari pinggir lapangan. Sementara Erick Thohir yang dulu dieluk-elukan sebagai simbol perubahan, kini disorot karena dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Bagi sebagian orang, keputusan mengganti Shin Tae-yong di saat momentum terbaik justru jadi awal keruntuhan. Publik merasa dikhianati, bukan hanya oleh hasil, tapi oleh janji. Tagar Patrick Out dan Erick Out bergema di media sosial, menggambarkan kemarahan yang meluap. Namun dibalik itu semua, satu hal yang paling menyedihkan bukanlah kekalahan, melainkan hilangnya rasa percaya. Tapi mungkin di tengah semua kekecewaan, kita lupa satu hal, bahwa perjalanan menuju Piala Dunia bukan sprint singkat, tapi maraton panjang yang penuh rintangan. Kegagalan ini memang pahit, tapi bisa jadi ia adalah cermin yang memaksa kita menatap kenyataan bahwa sepak bola bukan hanya soal taktik, bukan hanya soal ruang, tapi soal kesabaran, kontinuitas, dan kepercayaan. Kluivert mungkin salah dalam strategi, Erick mungkin salah dalam janji, tapi membangun tim nasional bukan hanya tugas mereka, melainkan tugas seluruh sistem sepak bola negeri ini. Dan di ujung cerita ini tak bisa dipungkiri, banyak yang kini menoleh ke belakang, ke masa yang tidak terlalu jauh, era Shin Tae-yong. Masa di mana timnas bukan sekedar tim, tapi simbol kebangkitan. Shin Tae-yong yang datang bukan dengan janji manis, tapi dengan kerja keras. Ia membentuk karakter, bukan hanya strategi, yang menanam disiplin, bukan hanya ambisi. Di bawah arahannya kita pernah melihat tim muda melawan raksasa Asia tanpa gentar. Kita pernah melihat semangat yang membuat kita percaya bahwa Garuda benar-benar bisa terbang tinggi. Kini setelah semua ini, pertanyaan itu kembali muncul. Bukan siapa yang salah, tapi apa yang harus kita pelajari. Karena sejarah selalu memberi dua pilihan, tenggelam dalam penyesalan atau bangkit dengan pelajaran. Dan bagi timnas Indonesia saat itu, pilihannya adalah belum terlambat untuk diambil. Asalkan kali ini bukan janji yang diucapkan, tapi proses yang dijalankan.